Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita. Mungkin kalau bagi ayah bunda yang mau menyiapkan tentang pertanyaan-pertanyaan khususnya di bulan Zulhijjah, Insya Allah besok kita akan berada di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan nanti guru kita bisa memberikan nasihat terbaik ya. Apa saja keutamaan di tanggal 9 dan apa saja yang bisa kita lakukan di tanggal 9 bulan Zulhijjah sehingga kita bisa memaksimalkan satu hari yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan dari mereka yang melaksanakan haji sampai kepada kita yang ada di Indonesia, insya Allah. Baik, Syekh, antum sudah siap, Syekh? Ada, Tafadhol. insya Allah. Kita mulai. Silakan. Siap. Siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Sehat. Semoga antum tetap sehat walafiat. Allahumma amin. Eh, Sebenarnya mungkin buat kali ini lebih dari antum. Kalau ada yang mau nanya atau apa, saya insya Allah jawab. Tetapi sebuah mukaddimah saja dari saya terkait hari hari besok, yaitu hari Arafah. Eh, Hari Arafat, hari Arafah, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Inni la ahtasibu ala Allah an yukaffir as-sanata as-sabiqa was-sanata at-taliyah. Yani puasa 12 jam bisa menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Yani kalau di Indonesia ada yang bisa hitung 12 jam dibagikan dengan 24 bulan, jadi setiap jam bisa menghabiskan dosa 2 bulan ya. Enak sekali kita. Yani apa ya? Yani tinggal yani subhanallah, yang dengan bahasa modern Allah Subhanahu wa taala lagi memanjakan kita. Ayo hambaku, kamu puasa setiap jam saya ampuni 2 bulan. Kamu puasa insya Allah full, atau puasa satu hari Arafah 2 tahun. Tetapi biar amanah ilmiah juga, perlu saya sampaikan, ulama uh, ulama salafus salih pernah ngomong atau membahas apakah setiap orang, nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul di pikiran saya ini, apakah semua orang bisa dapat diampuni dosa 2 tahun walaupun dia puasa? Kata ulama tidak. Khususnya Ibnul Qayyim. Pernah dengar Ibnul Qayyim bilang ada yang puasa hari Arafah tapi dapat diampuni dosanya 1 tahun, ada yang 2 bulan, ada setengah setengah tahun, ada yang dapat full 2 tahun. Dengan singkat saja Ibnul Qayyim mengatakan tergantung dari gerakan hati, apakah itu benaran puasa sempurna atau tidak, apakah dia udah siap atau tidak. Jadi yang Ana ingin sampaikan, pasan pertama, antum jangan sampai tidak puasa besok. Dan puasanya bukan hanya tinggalkan makan dan minum, harus puasa secara benaran, tinggalkan gosip, tinggalkan ghibah, tinggalkan kezaliman orang, dan puasa dengan apa ya, harus ada ibadah. Antum ya, yani menghindari dosa sebisa mungkin biar Allah Subhanahu wa taala benar-benar berikan untuk kita hadiah ini ya, yaitu 2 tahun. Tamam? Ini nomor satu. Nomor dua, eh, nanti misal ada muncul ya pertanyaan khusus dari akhwat. Kalau saya lagi dengan keadaan tidak bisa puasa, haid, apakah saya tidak boleh puasa? Kata siapa? Antum tidak boleh puasa, tetapi antum masih bisa berikan makanan, iftarkan orang saim. Dan Nabi SAW bersabda, Man fattara sa'iman falahu ajruhu. Orang siapa berikan makanan iftar buat yang puasa, maka akan dapat pahalanya. Apalagi kalau kita sudah terbiasa tahun-tahun sebelumnya mempuasakan hari tersebut, tapi tiba-tiba tahun ini berhalangan, ya udah. Allah Subhanahu wa taala tetap berikan pahalanya insya Allah jika kita tulus. Nomor ketiga dari hari Arafah,
doa, hari doa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, khairud doa, doa Arafah. Doa yang paling sempurna, yang paling diharapkan, yang paling diterima. Bukan Ramadan, tetapi hari Arafah. Besok, hari besok itu afdal, kata Nabi SAW, afdal ayyamid dunia. Hari-hari yang paling terbaik di dunia. Hari besok. Mana lebih afdal? Besok atau hari Ramadan? Atau 10 terakhir Ramadan? Tanpa khilaf antara ulama besok. Jadi antum setiap titik besok harus benar-benar betul-betul jaga. Jika ada urusan kerja atau apa, anggap itu jihad atau ibadah dan antum dapat pahalanya. Kalau ada yang kerja cukup sampai siang, jam 12 pulang, izin duluan. Kalau laki-laki coba cari masjid yang dekat terdekat, menjarakan diri. Ngapain? Doa saja. Doa. Bingung, tidak tahu mau doa apa, cari di AI, chat GPT. Cari doa. Salafus salih rahimahumullah, khususnya ya Sufyan al-Thawri, mereka kumpulkan semua impian-impian mereka, harapan-harapan mereka, masalah-masalah mereka, problem-problem mereka, tujuan, target-target mereka disimpan selama 1 tahun. Ditunjukkan surat tersebut kepada Allah. Ya Allah, mau ini, mau itu, mau ini. Manja sekali. Yani hari ini kamu puasa dapat 2 tahun, terus impian kamu akan dicapai. Tanpa ini yakin. Allah subhanahu wa ta'ala biasanya turun di waktu sahar. Tetapi di hari Arafah besok, Allah turun langsung di siang hari. Jadi semua hari Arafah, sepanjang hari Arafah, dari subuh sampai maghrib adalah doa terijabah, termakbul. Bahkan bukan hanya memang di waktu kita Indonesia, bahkan beberapa ulama juga sampaikan, tidak mau bikin antum bingung saja, cukup sampai maghrib di sini di Indonesia. Tetapi beberapa ulama sampaikan juga waktu para haji lagi wukuf terdiri di Jabal Arafat di hari Arafah adalah waktu yang diterima oleh Allah, meskipun waktunya malam di sini. Antum jangan juga sia-siakan. Yani waktu sebelum maghrib pada asar di Saudi mungkin beda 4 jam, mungkin di kita pada Isya atau jam 11. Kalau antum masih bangun, dimanfaatkan gitu. Nah, tetapi kalau antum capek atau lelah, tidak cukup, insya Allah sampai maghrib di sini. Asal antum nomor 1 puasa, nomor 2 banyak istighfar dan ibadah, nomor 3 memang dosa yang diampuni, dosa kecil ya, bukan dosa besar. Dosa besar perlu taubat khusus. Di hari itu antum siapkan taubat khusus. Ya Allah, saya pernah ini dosa besar, kabair namanya. Diterima, diminta Allah Subhanahu wa taala ampunikan. Satu lagi terakhir, kalau belum ada pertanyaan saya jawab juga. Setelah hari Arafah, hari Yaumun Nahr, hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha tentu lebih afdal dari hari Raya Idul Fitri. Dan tidak ada khilaf. Bahkan dia itu hari raya yang besar dan agung. Dan hari itu yani tidak kalah juga sama hari Arafah. Kadang orang kira ibadah sudah berhenti, tidak. Tetapi ibadah yang paling agung di hari tersebut selain zikir, takbir, tahmid, tahlil, kita potong domba, kita berkorban, hmm? Kita berkorban, dan banyak antara saudara-saudara kita pilih, tahu pilih, akhir tidak mau keluarkan sedikit harga, harta, ah, tidak mau keluarkan sedikit dari hartanya untuk menjadikan satu domba kecil korban. Yani orang Hindu, orang Cina, orang apa, kadang mereka ini
apa ya, berikan kurban makan. Kita ini 1 hari 1 tahun saja keluarkan, apalagi kita, Anda tidak mau yani berbicara lebih panjang tentang kurban, tetapi cukup satu hadis yang hasan insyaallah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fashhadi, kamu pergi dan saksi kurbanmu, fa inna laki ala kulli qatratin taghfiru laki dhanba. Kalau kita saat kita potong domba, setiap titis darah, setiap apa? Titis darah, hmm? keluar dari domba atau sapi akan menghapus dosa dari dosa-dosa kita. Coba bayangkan hari Arafah, insya Allah bisa ampuni dosa, insya Allah ya, dosa kecil, dan nambah lagi korban darah yang ini yang keluar bisa menghapus dosa kita. Dan di riwayat lain, innama awal qatra, satu titis pertama turun bisa menghapuskan semua dosa kita. Dan masih kaum muslimin malas berkorban. Dan tujuan dari korban adalah takwa, takwa kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa min, orang yang Masya Allah rela, yang bersedia eh, mengeluarkan 3 juta, 4 juta, 2 juta fisabilillah untuk menjadikannya kurban kepada Allah. Itu karena Allah ya. Ini sebuah tanda dia orang bertakwa dan saleh. Jika dia benar-benar eh, apa ya, tulus, ikhlas kepada Allah. Makanya ana berharap sama yang hadirin, kalau antum masih belum beli domba, masih ada kesempatan besok beli, atau hari pertama masih bisa boleh sampai 3 hari. Untuk jangan antum beli. Ana dapat kabar juga di sini ada yang jual domba 1.500.000. Jangan meremehkan 1.500.000. Atau jangan beralasan saya masih belum bekerja, belum ada uang, belum ada duit. Gak apa-apa. Antum potong gak usah dibagikan. Membagikan domba itu, dagingnya itu sunnah. Kalau kita ambil pun semuanya masih boleh. Tetapi saran ulama, sepertiganya kita ambil, sepertiga kita bagikan ke teman-teman, kawan-kawan kita, walaupun dia bukan miskin, walaupun dia berkorban, untuk membahagiakan dia, dan sepertiga untuk orang-orang miskin. Bisa titip di masjid, tetapi ana sarankan antum keliling kalau antum kenal. Tamam? Dan terakhir, kalau antum besok berjalan atau hari raya, khusus laki-laki ya, bukan perempuan, tetap bertakbir dengan suara kencang. Jangan malu. Sebagaimana sahabat, antum jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Tetap, tamam? Gimana? Ini mungkin ana yang bisa sampaikan. Kalau ada yang mau tanya, tafadhal, silakan. Oke. Itu ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang perempuan yang haid? Amalan apa yang paling utama yang mungkin sama dengan Doa. Tadi anak udah amalan jawab itu. Dia doa. Dan dia usahakan zikir itu secara umum. Hmm, Zikir. eh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau La ilaha illallah. Berikan makanan untuk orang saim. Hmm. Yani bukan artinya kalau dia tidak bisa puasa berarti tidak ada ibadah lain. Faham ya, ya ukhti?
Bagaimana Syekh ya? Tamam. Terus ada yang bertanya puasa qada dan puasa Arafah yang mana lebih didahulukan? Arafah. Puasa hari Arafah. Karena hari Arafah itu puasa khusus karena Arafah. Hmm. Kalau tadi atau pertanyaannya mana lebih baik puasa 9 hari pertama atau apa kita bilang lebih baik qada. Tamam? Tamam, benar. Antum sudah jawab sendiri juga. Mana yang didahulukan jika dalam keadaan berhutang tapi memiliki tempo setelah apakah kurban atau bayar hutang? Hmm. Wallahi tergantung orang. Hutang apa itu dulu? Bisa dijelaskan? Karena ada orang kaya punya hutang, seperti mereka bisnis, ada uang eh, di pasar, uang-uang mereka atau apa. Tetapi jika misal, يعني أنا bingung gimana saya mau jawabannya. Tetapi jika hutangnya belum jatuh waktu membayarnya dan masih kurang lebih di hati kita, pikiran kita masih kita bisa kejar, masih bisa berikan hutang ke orang itu dengan waktu yang tepat, dan masih bisa bikin kurban, silakan kurban. Tapi kalau khawatir kurban itu bisa mengganggu urusan hutang kita, ya usah difokus untuk membayar hutang lebih afdal. Tamam? Tetapi kalau antum tadi maksudnya tanya mau berhutang untuk kurban itu tidak boleh. Tamam? Tamam? Jelas? Terus ada yang bertanya lagi? Syekh, kalau akikah sama kurban baiknya dahuluan yang mana? Akikah itu sebenarnya lebih baik dilaksanakan di 7 hari pertama ya. Jadi kalau dia di waktu 7 hari pertama lebih afdal kita apa namanya akikah bukan udhiyah. Lebih baik akikah. Tetapi hmm, kalau misal udah waktunya panjang, waktu akikah atau bisa di depan dan waktu udhiyah, Allah ana bingung bingung sama kaum muslimin. Sila ya, mereka suka tanya kayak gini. Eh, makanya kalau masih bisa menilai akikah, waktu udhiyah lebih baik. Tapi lebih utama dua-duanya insya Allah penting dan utama. Dan akikah lebih lebih yani bagus buat kita pribadi secara pribadi. Tamam. Dan udhiyah juga sunnah kurban itu juga sunnah sunnah muakkadah. Jadi mana sekali lagi kurban atau akikah lebih baik akikah jika waktunya yang tepat. Tetapi kalau sudah terluar 7 hari dan masih kita bisa lakukan akikah nanti, lebih baik kurban. Apakah nanti bisa kumpulkan dua niat akikah dan kurban bersama? Tidak boleh. Terus ada yang mau tanya lagi? Ana izin bertanya ya. Hmm? Mau tanya tentang kurban.
Nah. Kalau sapi atau kerbau itu kan untuk 7 orang ya. Satu Sapi 7 orang, atas benar. nama 1 orang. Nah, bisakah atas nama satu keluarga? Karena pernah mendengar ada kebolehan untuk atas nama satu keluarga. Ya, Rasulullah pernah kan ya atas nama keluarganya. Betul nggak? Betul, insya Allah bisa. Tapi harganya harus dari 1 orang. Yani misal ana mau kurban 1 domba harganya 4 juta. Yang bayar aku aja, saya aja. Tidak boleh saya ambil dari adik, ambil dari ibu sebagian, dari ayah saya sebagian. Saya yang bayar, 1 orang yang bayar, tetapi pasti niatkan Allahumma hadhi anni wa an ahli misal. Ini ya Allah Hmm. dariku dan keluargaku, ibuku, ayahku dan saudara-saudara. Boleh. Hmm. Begitu sapi. Tetapi asal yang bayar siapa? Satu. 1 orang. Hmm. Oh. Hmm. Bukan cicil dari keluarga. Nggak Tapi boleh. kalau satu kambing kita misal bersama 3 orang, tapi kita hadiahkan untuk 1 orang nggak masalah ya itu juga ya. Gimana maksudnya? Satu kambing nih. Nah kita misal ada 3 orang membeli Patungan kambing ya. tersebut. Nah tapi kita hadiahkan untuk paman misal, nggak masalah kan? Kalau kayak gitu? 3 orang yang beli Iya, Patungan. Ya. tidak boleh. patungan. Ah, tidak Patungan. boleh. Hmm. Patungan Tapi tiga kan orang disedekahkan. atas nama paman tersebut 1 orang, paman aja yang berkurban gitu. Cuma hartanya Oh, karena nah, paman tersebut boleh, tidak boleh. mampu, akhirnya hadiah dari Hadiah kan keponakannya. maksudnya antum kumpulkan dana bahasa antum kumpulkan dana dan beli kurban untuk orang Mm. tersebut. Nah ya, boleh kayak gitu ya. Insya Allah. Oke, syukron. Sama seperti ini Syekh, Afwan tanya Syekh. Seperti perusahaan itu kan memberikan CSR-nya untuk memberikan di tempat tertentu disedekahkan atas nama salah satu karyawan begitu Syekh. Kayak gimana? Misalkan perusahaan itu punya dana khusus setiap kurban, misalkan 7 ekor domba, terus Hmm, kemudian diberikan kepada karyawan bergilir gitu loh Syekh. Jadi 7 domba itu untuk disedekahkan untuk 7 karyawan. boleh. Jadi boleh ya. Berarti dari satu institusi boleh ya. Yang penting, misal seperti ini pertanyaan tadi, kita kumpulkan dana, misal 3 orang, tapi nanti dipotong itu atau dihadiahkan untuk 1 orang. Benar? Boleh itu dengan niatnya nanti orang tersebut yang menerima domba tersebut dia mau niatkan ke keluarganya tidak masalah. Begitu Hmm. soal karyawan. Dia dapatinnya mungkin dari karyawan yang lain, dari kerja atau apa sumber dananya tidak masalah. Tetapi pas ini orang-orang ke kantor atau kepala kantor bilang ini sebenarnya 1 ekor atau domba ini buat kamu. Dia ambil meskipun bukan dia dari uang bukan dari uang dia. Nah nanti orang tersebut dia mau niatkan untuk keluarganya juga boleh. Tetapi yang berkumpulkan dana tersebut maupun tadi yang hadiah atau dari teman-teman kantor atau dari ini eh, ujungnya menjadi ke 1 orang. Paham maksud saya? Ya, Pak. Asal dana tidak masalah. Tapi ujungnya ke 1 orang. Yang lain yang kumpulkan dana tidak dapat pahala korban, tapi dapat pahala yang lain ada. Tapi bukan pahala korban. Paham maksud saya? Iya, pahala infak ya, infak sodako. Sedekah. Kalau ini Syekh Afan, kalau misalkan berinfak atau sedekah Kalau atas nama eh, orang tua yang sudah wafat, boleh atau terus sampai insya kemudian Allah. sampai ya insya Allah ya. Termasuk yang Sampai tadi ya Syekh, misalkan dikeluarkan dari salah satu anggota keluarga, terus kemudian kan termasuk untuk satu keluarga, berarti termasuk di dalamnya seperti doa yang masih hidup dan yang insya sudah Allah ya kembali. malah itu disarankan jika misal orang tua saya belum pernah kurban jadikan ya di atas nama orang tua
Dan kita insya Allah dapat pahala. Yani tahun kemarin ana cerita sedikit ya tentang aku. Ana misal dapat rezeki lebih sama adik saya. Kita potong 2 domba, satu untuk ayah dan satu untuk ibu. Ana untuk ayah saya dan adik saya buat ibu saya. Boleh atau tidak? Boleh. Apakah nanti ada muncul pertanyaan, apakah bukannya satu domba sudah cukup? Cukup sebenarnya, tetapi kalau kita mau masuk dan insya Allah dapat pahala. Dan sebenarnya satu kepala keluarga bisa mewakili keluarga yang lain. Tetapi juga beberapa ulama bilang yang potong domba tersebut yang bayar maksudnya atau niat utama untuk dia dapat pahala lebih tinggi dan sisanya dibagikan. Tetapi beberapa ulama bilang enggak, khairullah wasi'. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Bisa masuk semua anggota keluarga. Terus berdasarkan beberapa hadis ada yang bilang yang dapat ampuni dosanya orang yang disebutkan niat ini. Makanya ini termasuk khilaf ulama. Jadi yang ana ingin sampaikan, kenapa saya ceritakan agak lebar sedikit, untuk kurbankan atas nama orang tua boleh banget. Dan kalau kita punya harta lebih, jangan beli satu domba. Kalau bisa satu sapi sendiri silakan. Enggak harus 7 orang gabung sama kita. Kalau bisa beli 2 domba silakan. Bisa beli 3 domba. Bismillah. Silakan. Jadi kita bisa niatkan, oh, ini untuk saya, ini untuk keluarga, ini untuk ibu. Ini saya cerita kemarin, setahun kemarin. Tahun ini belum bisa kita dua domba. Tamam. Jadi satu domba. Saya ingin niatkannya untuk saya, anak yang korbankan anak dan atas dan keluarga saya. Ini ya hari ya Allah, ini ya Allah dari saya serta orang tua dan adik dan keluarga gitu. Tetapi yang korban siapa? Anak, bukan ayah. Ya, bukan ibu. Sehingga kemarin kita bilang ini dari ayah saya dan keluarganya. Paham maksud saya? Paham Syekh? Iya. Insyaallah. Apakah ada beda? Ada. Beberapa ulama menjelaskan ada bedanya. Tetapi jika sekali lagi kita tidak terlalu mampu, boleh satu domba saja atau satu sapi kalau kita. Tapi kalau kita mampu ya udah dua tiga. Mau bisa sendiri, ibu beda, ayah beda, saya beda. Yani kalau kita tidak pelit, Allah juga tidak pelit. Insyaallah. Faham maksud saya? Paham Syekh. Barakallah. Insyaallah. Masyaallah. Jadi kalau antum sudah korban, orang tua antum tidak korban, bilang niatnya ini dari ya Allah dari ibu dan serta kita. Tamam? Oh, insyaallah. Insyaallah. Silakan. Ada yang mau bertanya Ada lagi? yang bilang sama seperti patungan korban di Gaza mahal. Ya, mahal banget. Tadi Iya, anak betul. baru dapat kabar dari tim pas anak lagi chat. Satu ekor kecil 36 kilo harganya 70 juta saat ini. Masya Allah. Ya, makanya kenapa anak sengaja sebutkan ini biar antum bersyukur di sini bisa potong satu domba dengan harga harga 3 juta, 36 4 juta juta. di sini. 36 kilo bisa di sini harganya 3 juta, 3 juta 400. Anak beli 35 kilo harganya 3 juta 400 sama potong 200, termasuk ini 200 potong dan dibagikan diplastikin juga. Itu nikmat atau tidak? Harus antum bersyukur. Jangan merasa itu mahal. Anak nggak bilang 3 juta itu sedikit. Kita juga berjuang untuk mendapatkannya. Tetapi karena Allah, berharap Allah mengampuni dosa kita, maafkan kita. Tamam? Dan ana berharap antum sama.
Jangan bilang ada, kalau antum mampu, ini ayah saya udah cukup. Silakan. Kalau antum ada uang, Bismillah. Tamam. Ini Syekh ada ingin bertanya, bertanya lagi. apakah benar berkurban dapat melancarkan usaha dan membuka jalan? Naam, ini benar. Ini tentu benar. Yani karena kita berikan sesuatu ke Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan meluaskan rezeki kita. Ini infak bukan karena manusia, ini sedekah buat diri sendiri. Kadang kita sedekah sendiri, kalau kita bantu orang, Allah bisa menambahkan rezeki kita. Apalagi kita sedekah untuk diri sendiri, bukan karena orang, bukan karena manusia, karena Allah. Ini untuk wajahmu ya Allah. Ini korban bukan karena akikah, karena misal orang, atau keluarkan 3 juta karena pengen tolongin orang. Ini karena Allah. Benar? Benar sih. Ini buat Allah korbannya. Terus Syekh, kalau punya kemampuan Syekh, beli 1 sapi, tapi kita ya, milih uangnya dijadikan banyak banyak domba domba. untuk banyak nama, Nama. Coba saya anak bacakan sih. atau misal ini pertanyaan karena bikin antum tadi rugi ya, ragu. Iya, Atau misal maupun memilih domba grade A, tapi kita pilih grade C, biar banyak, mana yang lebih utama? Lebih utama, gimana saya jawab? Sebenarnya ini jawaban dari ulama, tidak ada hadis. Ah, Semakin dombanya besar dan dia bagus dan bisa mengeluarkan daging, lebih baik. Kayak misal, kalau antum ibaratnya ini kurban karena Allah, hadiah buat Allah ya, kurang lebih, wallahu a'lam ya. Kalau kita misal mau pilih hadiah buat raja, antum bilang biar terlihat banyak, saya beli 10 hadiah yang murah-murah dan sedikit atau apa, biar dia merah melihat itu banyak. Atau misal saya belikan 1 saja, tapi terlihat mewah. Tergantung pikiran orang. Ana lebih satu domba yang gede, atau 1 sapi yang Masya Allah dagingnya besar, itu sudah cukup. Dan 7 orang atau orang itu bisa masuk insya Allah. Kalau domba, kalau sapi bisa masuk sejumlah 7 orang. Tetapi kalau misal pertanyaan antum ingin membeli biar masuk banyak orang, bukan anggota keluarga, misal sahabat, teman atau apa, kita bilang lebih baik membeli domba. Kalau bisa beli lebih dari 7 domba, kalau uangnya cukup. Hmm? Kalau mereka hanya 7 orang, sapi lebih baik, karena dagingnya lebih banyak. Kalau misal lebih dari 7 orang, disarankan misal, dan harganya masih gak sanggup, beli lebih dari 7 domba. Tetapi kalau kita masih termasuk satu anggota keluarga, orang tua, adik, saudara, anak saya atau apa, lebih afdal 1 sapi. Dan niatin untuk kita semua, atau 1 domba atau 2 domba yang gede, grade A yang mantap, masuk kita. Paham maksud saya? Tetapi kalau kita bukan hanya ke sahabat, bukan satu anggota keluarga, lebih baik dipisah. Beli banyak domba, tidak masalah. Tamam? Maupun grade baik A, Syekh. grade C, yes. Seberapa pun bisa orang masuk, silakan. Kenapa saya bilang lebih afdal 1 domba misalnya grade A? Karena domba yang antum tahu ya, kalau kita potong domba, dia sepertiganya terbuang ya, kayak kotoran. Sisa daging sedikit. Nggak tahu berapa jumlah daging yang tersedia. Jadi kalau kita milih domba yang kurus, dagingnya nanti sedikit. Tapi kita kalau milih domba yang besar, 50 kilo, 60 kilo, Masya Allah nanti dagingnya gede ya, banyak. Tamam? Baik Syekh. Tapi kalau misalkan kita berpikirnya
banyak lebih kita mampu beli sapi, tapi kita tukar jadi domba agar bisa kita sebar dombanya ke beberapa tempat yang memerlukan, gimana sih? Lebih utama Gimana? juga kok. Misalkan gini sih, Ya boleh ya. ada Pengen beli beberapa domba biar manfaatnya tersebar ke orang miskin di beberapa daerah. Tidak masalah, itu niat yang luar biasa, boleh saja. baik, jadi itu juga lebih utama ya sih. Nah, benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kami persilakan siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung ada momen. Oh, ini ada bertanya sih. Saya hendak menanyakan mengenai jangan ya. Apa benar ketika seorang mengatakan ini kurban saya, maka hukum kurbannya menjadi wajib dan dia beserta keluarganya tidak boleh mendapatkan bagian daging dari kurban tersebut. Apakah benar sih? Gimana? Jadi ketika kita hendak, Apa ketika itu kita, hendak? jadi gini sih, ketika kita niat berkurban, ini kurban saya, maka hukum kurbannya menjadi wajib dan dia beserta keluarga tidak boleh mendapatkan bagian kurban tersebut. Apakah benar sih? Kalau kita bilang, oh ini kurban saya, berarti saya dan keluarga saya tidak boleh mendapatkan bagian dari kurban apa hewan kurban Apa artinya tersebut. kurban saya? Maksud dia apa? Niat dia apa? Hewan kurban. Oh ini hewan kurban saya. Hmm. Berarti Ya, kita berarti tidak. itu beda sama nazir ya. Beda sama nazir. Oh, Ah, kalau dia bilang ini kurban saya atau domba ini kurban saya, ini dia tidak akan keluarkan insya Allah dari hukuman kurban yang biasa. Hmm? Jadi dia boleh eh, apa namanya? eh, boleh apa namanya? Dia makan dan untuk dia dan keluarga dia dan berikan hadiah. Berbeda sama nazir. Nazir apa? itu kadang beberapa Naik apa? ulama yani Ya, apa namanya? nginep. Keras dengan ini. Pakai mobil nggak sama Eko? Takut voice-nya Hmm? masuk. Gimana? Jelas? Ini kalau dia bilang kurban saya Diulang itu, Syekh insya tadi Allah. suaranya. Nah, kalau dia bilang ini kurban saya, insya Allah ini beda sama nazar. Nazar itu lebih dekat ke sedekah yang wajib yang harus dikeluarkan. Tapi kalau dia bilang hanya cuma kata ini kurban saya atau apa, masih boleh insya Allah dia makan dan dia berikan hadiah dan dibagikan dan segala macam. Lebih dekat ke kurban biasa insya Allah. Tamam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada suara saya? Hmm? Ada sih, ada. Tadi dengar atau tidak? Dengar sih, dengar. Tapi kalau dia bilang nazar, dia tidak boleh makan, dia keluarkan. Paham maksud saya? Yani misal, insya Allah kalau anak saya sembuh, saya akan berkorban dengan ini. Tiba-tiba anaknya sembuh. Ini banyakkan ulama keras dengan ini. Mereka bilang harus dikeluarkan untuk para miskin dan fakir. Tidak boleh dia makan. Tetapi kalau dia bilang hanya biasa, ini korban saya atau apa, insya Allah masih bisa dia makan dan masih bisa dia kontrol. Sehingga juga yang nadhr pun beberapa ulama ada khilaf bilang boleh dia makan kalau dia tidak niatkan waktu itu berikan sedekah untuk orang lain. Faham maksud saya? Hanya bilang waktu niatnya ini nadhr ke Allah, tetapi dia tidak sebut apakah saya akan makan atau tidak. Tetapi kalau dia bilang insya Allah jika anak saya sembuh saya akan kurbankan satu domba di hari raya dibagikan ke orang miskin. Ada yang kayak gini kan? Ya, faham?
Mudah-mudahan antum paham maksud saya. Ada lagi? Berarti kalau Hmm. mengakui mah boleh ya, Syekh. Mengakui oh Hmm? ini hewan kurban saya. Berarti kita boleh tetap ya. Nah, boleh. Dan lebih baik jangan masuk ke itu khalas. Mau kurban silakan. Kenapa harus bilang ini kurban saya dan itu kurban aku? Jangan. Kadang kita mensusahin diri. Faham maksud saya? Betul, Jangan Syekh. masuk ke hal-hal yang mensusahkan diri. Khalas, kalau antum mau kurban silakan kurban. Kalau antum bilang Baik. tadi hendak ini kurban saya, insya Allah kebanyakan ulama bilang Aman. tidak masalah. Syekh, kalau suami belum ada uang untuk kurban, tidak masalah. Tapi istri, alhamdulillah, ya boleh. Bagaimana sebaiknya kurban keluarga ini teh? Kayak orang Bandung ini teh. Apakah uang istri diberikan pada suami, lalu suami berkurban dirinya dan keluarga? Boleh, tidak masalah. Tidak ada bedanya insya Allah istri dan suami. Kenapa kalau suami berkorban istri masuk? Kalau istri mulai ini tidak ada masalah. Jawabannya biar anak tidak bercandain, tidak ada masalah. Boleh istri berikan uangnya untuk suami sebagai hadiah dan suami insya Allah nanti membeli udhiyah korban untuk dirinya dan keluarganya. Dan salah satu keluarganya siapa? Istri. Dan malah ini gambaran yang baik insya Allah. Dan luar biasa. Dan juga boleh juga saja langsung perempuan membeli kurban dari uangnya sendiri. Dan dia meniatkan ini untuk saya dan keluarga saya. Tetapi dia nanti membuat misalnya suaminya yang potong. Tidak masalah. Jelas? Jadi boleh dia kasih uangnya hadiah ke suami dan nanti suami niatkan untuk keluarga. Dia sendiri juga bisa untuk ini apa aja boleh. Tamam? Kalau saran saya kasih ke suami aja. Tamam. Terus ada lagi kalau untuk bagian daging kurbannya persentage ini ya berapa ya sih? Soalnya kalau di sini kebanyakan panitia kurbannya bawah banyak bagian. Nggak apa-apa. Panitia? Maksudnya gimana dengan panitia? Itu kezaliman lu. Kalau panitia yang ambil. Maksudnya apa ya? Misal kita titip di masjid dan panitia yang potong dan ini yang ana tidak setuju, hati saya tidak terima. Ana marah. Kalau saya marah banget. Tapi kalau kita sendiri yang potong, maksud domba kita ambil banyak tidak masalah. Paham maksud saya? Tamam? Tapi kalau panitia dari masjid atau ngapain mereka ambil banyak? Lebih baik orang miskin yang ambil. Jadi jangan antum, maaf dengan kata ini, bodoh banget. Kalau antum titip korban ke orang lain, antum ambil sendiri masukin di kulkas semua, bagus. Bukan bagus, masih boleh. Tapi persentage ulama dibagikan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tapi orang lain yang ambil, yang bukan miskin, bukan sahabat kita, bukan teman kita, bukan kita yang ambil, hanya panitia yang urus-urus, ngapain? Ana tidak senang. Tapi bukan haram kalau mereka ambil. Syekh izin bertanya, manakah yang harus didahulukan? Itu Hmm. di Apa? atas itu ada pertanyaan, Syekh. Kalau truk Apa? lewat, kalau Hmm. ada banyak panitia kurban di perumahan golongannya orang yang mampu memberikan kurban ke seluruh warga miskin. Nah, bagaimana kalau orang mampu menerima kurban, teh? Tidak masalah. Tidak masalah ya? Karena sekali lagi, kurban itu bukan hanya untuk orang miskin. Malah ana sempat dulu
Gimana ya? Wajah anak orang kaya kayaknya. Eh, ya, muka saya kata orang-orang kaya. Jadi anak pernah sebelum anak sekarang tinggal di apartemen. Dulu anak tinggal di rumah bersosial sama masyarakat. Jadi kan lihat saya orang asing. Tidak pernah saya dapat dagang korban. Malah ini sedih. Meskipun anak bisa beli daging, pergi ke pasar bisa beli insya Allah. Tetapi tujuan dari daging itu bukan untuk orang miskin. Miskin boleh dapat, tetapi orang nggak mau bilang orang kaya, orang biasa juga bisa dapat, orang kaya pun bisa dapat. Jadi tidak ada masalah. Malah orang kaya pun secara umum kalau dia dapat hadiah, dia yani banyak hikmahnya. Dia kok anak bisa dapat daging, mungkin dia beli bisa bagikan. Tamam, banyak hikmah. Salah satu hikmahnya kalau di posisi saya misal, anak tidak butuh sebenarnya daging, tapi mereka mengambil hati saya. Ya, jadi anak lebih senang. Senang loh. Ini daging kurban, bukan sedekah. Ini sekali lagi bukan sedekah. Daging apa? Korban. Korban itu orang miskin, orang kaya, orang sahabat kita, teman kita. Seharusnya malah anak sarankan saran saya buat antum, antum ambil sebagian dan sebagian buat teman-teman antum. Teman antum. Anakku misal masih kuliah atau apa. Kalau antum tidak ada yang kirimkan ke saya. Yang dekat Bandung, kirimkan. Enggak apa-apa. Jadi ini berkah. Makanan ini atau daging ini insya Allah ada keberkahan. Beda sama daging biasa. Karena ini tujuannya kurban ke Allah. Faham maksud saya? Sekali lagi berapa kali ulang. Kalau antum nanti berkurban, antum bagikan, ambil sebagian untuk diri tidak masalah dan membagikan ke teman-teman, sahabat-sahabat antum, tetangga-tetangga antum. Tamam? Dan tidak harus miskin. Dan boleh juga khususkan sebagian sedikit dari daging tersebut untuk orang-orang miskin. Tamam? Baik, Syekh. Siap. Dan yang kurban di Bandung, kirim. Nanti anak kasih alamat saya. Salah. Syekh, ini ada yang bertanya, manakah yang harus didahulukan? Bayar hutang atau berkurban? Mana yang lebih didahulukan apa? Didahulukan. Apakah bayar hutang atau Nah, berkurban? tadi saya sampaikan, kalau hutang itu wajib dibayarkan langsung dan orang yang hutang itu selalu mintakan dari kita, kalau kita juga tidak bayar hutang itu dan akan bikin masalah, kalau kita terlambat, wajib bayar hutang. Tetapi kalau misal hutang kita masih belum waktunya datang untuk membayarkan, lunaskan, dan kita ada uang lebih dari hutang tersebut, yani kita bisa bayar hutang dan bisa beri korban, tidak masalah berkorban. Tamam? Jelas? Jelas, ya jelas. Allahu a'lam. Ibu Kiki ketawa. Ibu Kiki kayaknya mau Ini datang ke pertanyaan lagi, Bandung. Syekh. Mohon izin. Tafadhal. Nanti belum. Hah? Mau ngirimkan ke Bandung, Syekh. Ya, kalau datang dan berkorban, Nana. Mana? Aki Bercanda ya. sapi ya, Syekh. Itu harus akadnya ke pemilik kurban atau gimana, Syekh? Apa, gimana, udah? Nanti di rumah. Iya di rumah. Syekh, kalau bagian kepala sama kaki itu akadnya. Nah, ini termasuk korban. Jangan sampai antum kasih apapun mengganti harga. Yani kadang ada yang potong, kamu potongkan, nanti kamu ambil kulitnya, ambil kepalanya, ambil kakinya. Tidak boleh, haram ini. Antum membohongin Allah kayak gini. Tapi kalau antum sudah potong di luar ini dan kamu kan antum tidak perlu dan dia mau ambil, silakan ambil. Kita mau pun ambil sendiri tidak ada masalah. Paham maksud saya?
Jelas? Jelas ya, jelas. Nah, terus apa lagi? Ini ada pertanyaan lagi sih, sebentar. Hmm, apakah seluruh bagian hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan? Karena biasanya ada bagian hewan kurban yang diperjualbelikan seperti kulit, misalkan. Enggak haram itu. Dijual oleh... Kata siapa ada sebagian bisa dijual? No, 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 no banjang. Haram. No, big Hmm, no. Big haram ini. Terus ada yang tadi bilang, izin bertanya manakah yang harus didahulukan bayar hutang sudah saya jelaskan. Lalu apakah benar uang untuk beli kurban diambil dari bulanan istri? Kalau istri wallahi dia menerima dan dia ikhlas, boleh. Tapi kalau istri tidak ikhlas, uang bulanan dia jangan. Tamam, apa maksud saya? Karena mungkin dia bilang nafkah saya tidak cukup bulan ini. Kenapa dia harus diikhlaskan? Tidak. Jadi gak usah, jangan kita menzalimi istri. Tapi kalau istri sendiri senang dan terima, terserah dia. Kalau nanti dia dapat kesusahan, terserah dia. Dia yang bertanggung jawab. Atau mungkin bisa kurban, dapat pahala kurban, dan dagingnya semuanya diambil, masukin di kulkas. Aneh ya? Masukin di kulkas, makan 1 bulan, 2 bulan daging. Tidak masalah. Tapi satu domba kayaknya yang alamat saya dagingnya sedikit. Apalagi kurban di Indonesia. Dia sedikit dagingnya. Yani anak kulkas saya kecil ya. Kecil tidak cukup. Hmm. Tapi aneh sih kalau anak bilang boleh kita ambil semua daging. Tapi secara hukum insya Allah tidak ada masalah. Soalnya anak gak pernah, jangan kira anak pernah lakukan ini. Anak gak pernah. Tetapi waktu saya di Gaza, sempat saya bilang ke ayah saya, boleh enggak kita ambil semua dagingnya? Gak usah dibagikan. Ayah saya, dia marah. Dia kira saya orang pelit. Dan tidak boleh. Tetapi secara fikih, boleh. Ada bilang, boleh saja. Tetapi insya Allah yani, jangan ya, meskipun boleh. Tamam. baik. Terus, Syekh, ini apakah... ada pertanyaan. Hmm. Ada satu lembaga, biasanya kan patungan ya, Syekh. Satu sapi kan untuk 7 orang, tapi ternyata baru terkumpul untuk 6 orang. Nah, kurang 1 orang lagi. Nah, apakah ketika 1 orang ini kurang, ah, patungan lagi lah untuk bisa menutupi. Jadi kalau 1 ekor sapi yang harusnya 7 jadi 6 orang, gimana sih? Tidak Boleh atau masalah. tidak? Kata siapa, sapi itu harus 7. Itu maksimal 7. Berapa? Maksimal 7. Jadi kalau ada yang memotong sapi dengan dibagikan 2 orang, ini malah lebih bagus ini. Hmm? Hmm. Kalau ada Hmm. yang sanggup satu sapi untuk diri sendiri, malah mantap. 2 orang mantap, 3 orang juga oke. Tapi jangan sampai lebih dari 7 orang. Apa maksud saya? Bukan artinya harus 7 orang. Tamam? Jelas enggak? Jelas. Iya. Jadi mereka nanti bagikan lagi satu sisa ya, dibagikan. Nah, mereka bayar bersama. Boleh. Hmm. Terus apa lagi? Syekh? Tidak boleh jual, jangan jual apapun ya. Asal antum berbisnis lagi atas nama Allah. Baik. Syekh, Nah, ini kalau pertanyaan di chat, antum sudah jawab semua, Syekh. sudah ya. Iya, Kelas kalau tinggal, tidak ada pertanyaan lain yani. ya, anak info antum sedang sibuk sekali ya.
Gak apa-apa, kita tutup dengan doa, Syekh. Mudah-mudahan antum dapat. Oh, ada satu lagi, Syekh. Ada satu pertanyaan terlewat katanya. Tentang apa ini? Oh, Zikir tentang zikir terbaik adalah di Arafah. doa, dan doa itu mulai dari pagi, dari subuh sampai asar. Tetapi lebih afdal yani mulai sebelum maghrib, ba'da asar. Bukan lebih afdal, tapi waktu yani Lebih utama. lebih utama. Tetapi bukan juga lebih utama, bukan lebih utama. Ada yang bilang, ulama bilang waktu mahal, tetapi menjelaskan ulama salafus salih sepanjang hari, sepanjang hari. Tetapi biasanya hati lebih khusyuk yani di sebelum maghrib, pada asar, karena sebelumnya dia lagi bersihkan hati dengan istighfar. Kalau salafus salih mulai benar-benar doa dari zuhur, sebelum zuhur, dari pagi mereka istighfar saja. Karena Allah tidak terima dari orang yang berdosa. Mereka minta istighfar, astagfirullah, astagfirullah, zikir umum, amal-amal salih biar mereka persiapkan hati. Tamam? Jadi uh, dari subuh besok, naam, dari subuh besok antum usahakan betul-betul uh, yani mantap. Kenapa ulama bilang pada asar lebih bagus? Karena pada asar waktu wukuf Arafah. Faham maksud saya? Waktu wukuf para haji di Arafah, di Arafat, di Gunung Arafat. Sehingga kita di Indonesia kita tidak dapat dari pagi sampai asar atau sampai maghrib para haji lagi di Jabal Arafat. Benar? Jadi kita ambil sepanjang hari. Wallahu a'lam. Ditambah kalau nanti antum melihat live Makkah itu para haji ketika mereka di Jabal Arafat, dan antum memanfaatkan kesempatan tersebut. Ibu ana begitu buka TV dan melihat orang haji lagi di Jabal Arafat, dan dia mulai berdoa. Jadi, kalau berzikir atau berdoa sambil aktivitas bagaimana, Syekh? Hah? Kalau mau berzikir atau berdoa sambil aktivitas bagaimana, Syekh? Nah, boleh, tidak masalah. Asal hati kita yani ini impian, yani ini yani hari melaksanakan impian. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang merugi, tidak ada yang merugi, insyaallah. Allah akan terima. Tapi dengan cara Allah sendiri, bukan dengan cara kita. Terus ada lagi? Belum ada, Syekh. خير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Ulang, setiap doa antum nambahkan ini. Lalu doa apa yang terbaik, kebutuhan antum apa? Kalau antum bingung, doa dari sunnah. Ana nanti bisa kirim file ke antum, bisa ada doa sunnah. Tamam? أنتم يا sambil zikir ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan meminta apapun dari Allah. Sambilkan, ya Allah berikan saya hidayah, ya Allah berikan untuk saya jodoh, ya Allah berikan untuk saya rezeki lancar, ya Allah berikan untuk saya apa, ya Allah masukin saya di surga, jangan dunia terus ya, ya Allah pertemukan saya dengan Nabi. Ya Allah, ingin saya melihat Nabi di dalam mimpi. Ya Allah, jadikan saya lah menjaga salat 5 waktu. Ya Allah, mudahkan hidayah buat saya. Ya Allah, berbaiki hatiku. Ya Allah, menampuni dosa saya. Ya Allah, pernah saya lakukan dosa tersebut. Ya Allah, menampunikan. Ya Allah, dan sambil ya, doa. Kalau antum sudah selesai doanya, zikir, istighfar. Setelah itu lanjut doa. دعاء dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umum. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina wa yassir al-huda lana, Allahumma rabb Jibrail wa Mikail fatir as-samawati wal ard,
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Banyak doa Nabi subhanallah indah dan sempurna dan benar-benar luar biasa. Coba Anda carikan ya file dan Anda kirimkan sedikit sebagian kecil dari doa Nabi. Tamam? Baik, siap. Atau antum nanti tanya ChatGPT. Masya Allah, kenapa bilang ChatGPT? Dia benar-benar membantu, memudahkan. Iya, betul. Bilang, berikan untuk saya doa dari Nabi, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana udah kirim ke Ustaz Abud satu file beberapa pilihan doa dan dia bergaris insyaallah berharakat. Terus apa lagi? Siap, Syekh. Baru sampai, Syekh. Nanti anak ini kan. Baik. Nanti anak kirimkan ke Grup. teman-teman. Siap. Nanti anak kirimkan ke grup. Siapa lagi di Bandung? Ini belum ada pertanyaan lagi, Syekh. Subhanallah. Atau Apa? sudah tidak ada pertanyaan lagi, Syekh? Sudah tidak ada yang bertanya? Tamam. As'alullah an أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل ما يحب ويرضى. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيها وسرها أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما آمين. أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا ربنا لا تجعلنا من المحرومين لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين في يوم غد يوم عرفة. اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله اللهم اغفر لنا ذنبنا كله. اللهم امين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Syekh atas nasihat-nasihat yang sudah disampaikan. Insyaallah nanti doa yang tadi disampaikan oleh beliau, filenya nanti akan kami kirimkan melalui grup ya. Terima kasih ayah bunda yang sudah istiqomah untuk bisa mengikuti kajian. Mohon maaf apabila mungkin ada beberapa perubahan-perubahan jadwal. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti kajian bersama guru kita Syekh Muhammad Adil Salim, dan mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan dan tentunya kelancaran atas segala aktivitas beliau. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu